Orang lemah suka membalas. Orang kuat suka mengampuni. Orang cerdas mengabaikan. Mari jadi orang cerdas. Amin. Tema bulan Februari ialah mengampuni kesalahan. Ayat yang digunakan ialah Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Iman timbul karena pendengaran firman Tuhan. Bilang amin. Ayo kita baca. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita lakukan personifikasi firman. Ganti kata kamu dengan saya. Sabarlah saya terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni saya perbuat jugalah demikian. Gereja punya kecenderungan baca ayat untuk orang. Padahal Alkitab mau supaya firman itu bicara buat pribadi. Ya. Tema kita mengampuni kesalahan. Dan kata kunci yang digunakan ialah sabar. Katakan sabar. Bagaimana kita sabar terhadap orang yang aneh? Dasarnya ada. Karena ini Kolose 3 ayat 13 ini satu teks lengkap. Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, saya terangkan ayat-ayat ini secara singkat. Sabar itu karakter. Supaya sabar itu bisa dipraktekkan, mesti ada dasarnya. Ada sumbernya. Nggak bisa bilang begini, Bapak mesti sabar dong sama dia. Dia pakai apa untuk sabar? Ibu mesti sabar dong sama tetangga. Pakai apa? Nah, Paulus menerangkan kepada jemaat di Kolose karena banyak sekali bidat, banyak pengajaran-pengajaran sesat, banyak sekali problematika yang muncul. Maka dia kasih dasarnya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sekarang saya tanya, Kristus ada di mana? Di sebelah kanan Allah. Coba bilang, sebelah kanan Allah. Kanan bicara otoritas. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saya kasih ilustrasi ya. Saudara perhatikan ini Alkitab. Dia di sebelah kanan. Perhatikan. Sebelah kanan saya. Buku kecil ini di dalam Alkitab ini. Alkitab ini ada di sebelah kanan. Buku kecil ini ada di mana? Di dalam Alkitab di sebelah mana? Sebelah kanan. Tadi waktu masuk di situ, si Esther mana? Esther itu waktu berkenalan, dia bersalaman terus
Dia bilang begini, Esther itu nama top. Saya bilang itu nama pasaran karena kebanyakan. Dia bilang walaupun nama Esther kebanyak pasaran, tapi mahal. Dari mana mahalnya? Karena aku dalam Kristus. Wis. Dia tahu aja apa yang mau saya khotbahkan. Jadi, Anda mesti yakin bahwa Anda di dalam Kristus. Bilang amin. Dan Kristus ada di mana? Sebelah kanan. Berarti Kristus punya otoritas dan Anda punya otoritas. Karena ada di dalam Kristus dan di sebelah kanan, maka pola pikirnya pikirkan perkara-perkara yang di atas. Di atas ini ada apa? Pikirkan yang di atas itu hal-hal yang Allah lakukan. Bagaimana damai sejahtera Kristus menjadi milik semua orang. Kasih itu dialami semua orang. Sukacita dialami semua orang. Pikirkan perkara di atas. Karena kita ada di atas. Banyak orang percaya kepada Kristus. Dia ngaku dia hidup dalam Kristus. Tapi yang dia pikirkan hal-hal yang di bumi. Apa hal yang di bumi? Hal-hal yang najis, yang kotor, yang hina, yang bukan menjadi gaya hidup orang-orang percaya. Jadi kita dilatih, sebelum kita belajar sabar, Anda mesti punya satu kuasa, namanya kuasa Kristus. Itulah sebabnya saudara, saya terangkan 5 poin singkat dari teks ini. Yang pertama, katakan, saya ada di sebelah kanan. 1, 2, 3. Tapi untuk sebelah kanan, syaratnya ada. Katakan, harus mati. 1, 2, 3. Satu kali ada lomba menyelam. Lomba 17 Agustus di Danau Toba. 3 kategori. Anak muda umur 17 tahun, bapak umur 50 tahun, dan opung umur 75 tahun. Siapa yang keluar pertama, dia juara 3. Keluar kedua, juara 2. Keluar terakhir, juara 1. Ketika tiga-tiganya menyelam, 10 menit kemudian anak muda 17 tahun keluar. Juara berapa? 15 menit kemudian bapak umur 50 tahun keluar. Juara berapa? 2. Yang bapak opung 75 tahun, udah 1 jam nggak keluar-keluar. Kenapa tahu? Mati. Begitu diangkat ke atas, dokter dipanggil. Dokter periksa nadinya, mungkin masih hidup. Ternyata dokter lihat di dalam tangannya ada tulisan spidol hitam besar. Tulisannya berbunyi, biar mati yang penting menang. Haleluya. Mau menang? Mau menang? Bapak, Pace, mau menang? Mati. Amin. Mau menang? Pak siapa namanya? Febri mau menang? Mati. Mati atas apa? Kesombongan kita. Mati atas si penggaronmu itu. Mati atas cara berpikir kita yang kerdil. Mati atas ingin dipuji-puji. Kalau saudara nggak mati, tidak mungkin bangkit. Karena syarat bangkit harus mati. Yesus dengar Lazarus sakit. Tapi dia nggak datang. Waktu Lazarus mati, baru Yesus datang. Maria bilang apa? Seandainya guru ada di sini, dia nggak mungkin mati. Yesus bilang apa? Dia nggak mati. Dia cuma tidur aja. Dan Yesus datang bangkitkan dia. Lazarus! Keluar! Lazarus bangkit. Berarti ada tujuan kenapa Yesus menunda kedatangan. Tujuan dia mau mendemonstrasikan kuasa kebangkitan. Karena ada kematian, mesti ada kebangkitan. Katakan amin. Jadi kalau Anda mau bangkit seorang wanita yang hebat dan kuat, pria yang hebat dan kuat, keluarga yang dahsyat, maka Anda harus bersedia mati. Karena tinggal di dalam Kristus.
Dan Kristus mesti mati supaya bangkit. Kita mau bangkit tapi nggak mau mati. Aneh bin ajaib. Di rumah juga mesti mati. Jadi katakan mati. Mati itu nanti menjadi kuasa supaya orang sabar. Mati itu kalau saya sama Ibu Nana berantem di rumah, dia ribut-ribut, saya memilih mati. Tahu mati? Saya diam. Mati artinya diam. Dia ngomong terus, saya diam aja. Lama-lama dia capek dan dia mati sendiri. Sebab kalau saya balas, kami akan berantem. Dan kalau berantem, tangga dengar. Orang Kristen kok begitu ya? Jadi kalau saya dia marah, dia diam. Kadang-kadang dia nyanyi. Akhirnya saya diam sendiri. Jadi mari kita berlatih untuk mati. Suamimu kalau lagi marah, ibu-ibu jangan lawan dia. Dan saya mau ingatkan, menurut seorang dokter ahli, orang hipertensi itu bukan karena makanan. Dia hipertensi karena suka marah. Karena waktu orang marah, ada sebuah zat, saya nggak hafal namanya, itu istilah kedokteran. Saat itu keluar dan menciptakan darah yang tidak normal. Jadi orang hipertensi bukan karena makanan, orang darah tinggi karena suka marah. Mau menang? Mati. Yang kedua, orang mesti bangkit. Katakan bangkit. Tidak mungkin ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Jadi mati artinya lepaskan semua yang jadi hakmu. Mati artinya tidak membalas. Dan itu yang membuat orang bangkit. Bangkit tidak datang dari sorga. Bangkit datang dari orang-orang yang hidup setiap hari bersama dengan orang lain. Coba ikuti saya. Orang lemah suka membalas. Orang kuat suka mengampuni. Orang cerdas mengabaikan. Mari jadi orang cerdas. Amin. Bapak saya seorang pendeta. Waktu saya umur 5 tahun, saya suka dengar bapak saya khotbah. Satu kali bapak khotbahnya keras sekali. Banyak orang menangis, ibu-ibu menangis, pria-prianya, bapak-bapaknya, pokoknya satu kampung heboh seperti ada gempa bumi. Ya mama juga ikut nangis. Khotbah sangat keras, mengecam semua perlakuan yang buruk. Waktu bapak mulai keluar dari gereja, tiba-tiba ada satu bapak yang datang. Dia bawa tombak. Kalau di kampung itu namanya kalawai. Kalawai itu tombak yang bergigi 2. Ini khusus untuk menangkap ikan di laut. Saya nggak tahu namanya di sini apa. Tapi di Maluku itu namanya kalawai. Dan bapak masih pakai jas. Dia udah lepas toganya. Lagi berjalan menuju rumah. Tiba-tiba pria itu datang. Dan dia mau tikam mata bapak. Dua-duanya begini. Sudah tinggal beberapa senti. Tapi bapak tak berdiri. Karena bapak mengecam perlakuan orang di kampung yang tidak mau bertobat. Semua orang nangis, malah menangis, tapi saya lihat. Kira-kira beberapa senti aja. Kalau dia tikam memang mata bapak pasti buta. Lalu orang datang tarik pria itu dan pergi. Dan bapak memang tidak balas. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika pria itu, istrinya melahirkan anak pertama, 2 matanya buta. Anak kedua lahir buta. Dan mereka masih ada di kampung sampai sekarang. Waktu saya udah jadi pendeta, saya doain mereka. Ya, pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Bapak nggak balas. Waktu saya jadi pendeta di Bekasi Utara, kami beribadah di Bekasi Utara. Dan bukan main itu, setiap hari Sabtu malam, sampai hari Minggu, 2-3 ekor tikus got digantung di rumah kami.
Karena pastor di tempat kami tinggal itu tempat ibadah hari Minggu. Tetangga kiri kanan muka belakang. Itu ancam terus. Tapi jemaat tetap datang beribadah. 94-95 berarti yang sudah umur 2 tahun. Jadi itu setiap hari Jumat sore, saya harus antar dia ke Bekasi, Perumnas 2. Karena ada kakak di sana, kakak dari Ibu Nana, tinggal di Bekasi 2, di sana relatif aman. Setiap hari Jumat, Yanson disingkirkan ke Bekasi 2. Karena hari Sabtu Minggu, kami harus berhadapan dengan orang-orang yang melawan gereja. Berapa lama? Hampir 2 tahun. Setiap Sabtu Minggu. Kadang-kadang jemaat yang datang ke gereja, orang-orang tetangga itu ambil air comberan dan mereka buang di jalan raya. Sampai ada anak-anak yang diludahin mukanya. Tapi orang tetap beribadah. Ya, kami terus pengajaran-pengajaran. Dan kami tiap malam cuma berdoa. Saya berlutut di kamar berdoa dengan Ibu Nana. Kami berdoa, ajak beberapa pemuda gereja. Mereka mau balas, anak muda. Pak, kami mau pukul. Anak muda ini orang Ambon, orang Manado, orang Batak. Pak, kami enggak boleh. Bukan itu pengajaran Kristus. Dan apa yang terjadi? Gereja itu sekarang, dia punya 2 tempat yang paling menarik. Mereka bertumbuh luar biasa. Bertumbuh di tengah-tengah ancaman. Jemaat itu bertumbuh sampai hari ini. Saya dengar perkembangan mereka mengalami terobosan yang luar biasa. Jadi sabar itu dasarnya adalah pancaran kasih Kristus. Sabar itu bukan main, sakit tetapi dampaknya mengubah segala sesuatu. Yang ketiga, hidup kita mesti berdampak. Hidup kita berpengaruh. Hidup kita menampilkan Kristus. Dan Yesus bilang, kamulah terang dunia. Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati itu keuntungan. Hidup kita memancarkan Kristus karena aku di dalam Kristus. Kristus ada di sorga, tapi aku di bumi. Kristus bisa dikenal melalui hidupku sehari-hari. Yang keempat, dia bilang begini, aku di atas, katakan di atas. Di atas itu bukan bicara tentang level. Di atas itu bicara tentang kemuliaan. Banyak orang dipanggil mulia. Hakim yang mulia, hakimnya korupsi masuk penjara. Menteri yang mulia, menterinya masuk penjara. Jadi kata mulia itu hanya dikenakan pada Kristus. Dia mulia, dia almighty. Banyak orang menyebut diri mulia, tapi hidupnya buruk. Nah, kata mulia untuk orang-orang yang hidup dalam Kristus ialah kamu dimuliakan bersama dengan Kristus. Selama saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, mengalami banyak sekali pembentukan. Dan kami belajar bahwa ternyata tantangan-tantangan yang datang dari dalam dan luar adalah cara Tuhan membentuk kita untuk dimuliakan bersama dengan Bapa di sorga. Bilang amin. Jadi karena itu saudaraku, sabar, sekali lagi katakan, sabar. Sabar itu karakter. Dan karakter itu melalui pembentukan. Dan salah satu bentuk pembentukannya ialah dalam rumah tangga kita. Suami istri, orang tua anak. Yang sonal di sini. Waktu dia SMA kelas 1, dia hobinya itu main basket. SMA Kristen di BSD. Samson itu dia suka main basket. Dan dia suka bawa bola ke sekolah. Sekolah mereka dimulai jam 7.10. Sebelum jam 7, dia dan teman-teman yang prianya itu basah. Seragam mereka itu biru. Jadi kalau keringat, birunya kayak begini. Jadi kalau mereka keringat, bajunya basah semua. Wali kelasnya marah. Kirim surat kepada yang terhormat orang tua wali Marinda Kongres Yanson Liur. Harap menghadap wali kelas hari Jumat jam 11 pagi.
Waktu itu saya masih ada di Semarang lagi pelayanan. Di Jogja. Ibu Nana telepon, Pak, wali kelas panggil. Dalam hati saya, sejak kapan wali kelas panggil ketua sinode? Saya bilang sama istri saya, Mami gak usah pergi. Oh kenapa? Biar Rockman yang datang. Haleluya. Rockman! Buha! Waktu itu belum Rockman, pria sejati. Saya datang jam 11 pagi, saya naik ke lantai 2, ketemu wali kelas. Wali kelasnya namanya Ibu Siska. Umur kira-kira 50 tahun. Selamat pagi, Ibu. Dia nggak lihat saya. Karena lagi marah. Dia bilang, memang anak bapak itu nakal. Padahal dia belum bikin selamat pagi. Dia tahu saya pendeta. Anak bapak itu nakal sekali. Bu, boleh nggak saya duduk? Dia diam, saya duduk aja. Saya bilang begini, Ibu, saya mohon maaf. Tapi dia nggak lihat saya, dia matanya begini. Ibu, sebenarnya anak saya nggak salah. Langsung dia pukul meja. Jadi siapa yang salah? Memang orang tua suka begitu. Apa-apa sedikit, guru salah, wali kelas salah, kepala sekolah salah, semua salah. Saya bilang, Ibu, saya belum selesai bicara. Boleh saya selesaikan pembicaraan saya? Anak saya nggak salah. Wali kelas tidak salah, guru-guru tidak salah, kepala sekolah tidak salah, semua satu tidak salah. Yang salah itu satu orang. Dia lihat saya. Ibu mau tahu siapa yang salah? Yang salah saya, papinya Yanson. Tiba-tiba yang Bu Siska diam. Saya lihat matanya agak merah. Rasa-rasanya dia mau peluk saya. Tapi kalau dia mau peluk saya nggak mau. Kenapa? Udah tua. Langsung dia nangis. Terima kasih Pak. Saya sudah 15 tahun jadi wali kelas. Baru ada orang tua yang ngaku salah. Dalam hati saya. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Ibu kasih saya kesempatan saya latih anak saya. Saya yang salah. Terima kasih. Saya mau pulang. Salaman. Sampai di rumah Yanson pulang sekolah jam 11. Oh dia ketakutan. Anak SMA kelas 1. Begitu duduk di meja makan. Kami dua makan sambil saya bilang begini, Nak, kamu gak salah. Papi yang salah. Karena kamu hanya main basket dan baju kalian basah. Waktu papi sekolah di kampung, itu kaca-kaca sekolah pecah semua. Kenapa, Pi? Papi main bola. Papi nggak dimarahin enggak. Kenapa? Kan opa kan kepala sekolah. Haleluya. Ya bapak saya pendeta tapi kepala sekolah. Dan setelah itu dia kami berpelukan di meja makan, saya doakan dia. Lalu sorenya saya kembali ke Jogja untuk lanjutkan pelayanan di Jogja. Jadi dasarnya cuma satu. Karena saya ngerti kebenaran ini. Karena kalau kamu balas tidak pernah akan selesai. Yesus bisa balas nggak? Dia bisa balas, tapi dia diam. Kenapa Yesus diam? Karena nggak level. Bilang nggak level. Katakan, orang lemah suka balas. Orang kuat suka mengampuni. Orang cerdas emang berpikirin. Abaikan. Amin. Yang terakhir, saudara, katakan sabar itu karakter Kristus. Sabar itu kemuliaan. Sabar itu dimuliakan. Jadi mari kita mempraktekkan kesabaran dimulai dari rumah kita. Dan Yesus mengabaikan semua fitnahan. Yesus mengabaikan semua tuduhan. Kenapa? Karena enggak level. Kenapa enggak level? Aku di atas memikirkan kemuliaan Bapa. Maka semua yang ada di bawah tidak level. Hai persenihan, engkau tidak level dengan aku. Hai kemarahan, engkau tidak level. Hai perselingkuhan, engkau tidak level. Hai mabuk-mabuk, engkau tidak level. Hai judi, engkau tidak level. Aku lebih mulia bersama dengan Kristus. Amin. Dan tanda kemuliaan itu namanya salib. Dan itulah hakikat
kesabaran Allah. Maka orang percaya yang sabar, dia sedang menampilkan Kristus bagi dunia.